Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri channel 3F Just Talk ya, dimana channel kita sekarang 3F Just Talk membahas tentang musik, tentang sepak bola, tentang budaya, tentang sosial ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang politik dan mungkin hal-hal yang berbau sara ya, karena itu sangat sensitif ya untuk dibahas. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang musik kembali, di mana saya akan membahas tentang grup band yang membanggakan warga Jawa Barat di kancah musik dunia. Oke, coba siapa tebak ya? Saya akan membahas sosok dari POB, band asal Garut ya, yang cewek semua, cewek cantik dan cewek muda remaja ya, dengan tetap hijabnya tapi membawakan musik metal. Oke. Kali ini saya tidak akan membahas masalah tentang musik yang mereka bawakan, saya tidak akan membahas tentang persoalan dari mereka, Widi, Marsha ataupun Siti ataupun Abah Erja, tapi saya akan membahas tentang yang lebih intinya tuh sekarang VOB mempunyai logo baru ya, logo VOB baru ya, di mana logo sekarang agak jauh berbeda ya mungkin dengan awal ya, logo yang awal. Sekarang itu lebih terlihat simpel, sederhana, tapi maknanya lebih kental ya dengan mungkin jiwa pemberontakannya. Tapi ini diartikan pemberontakan dalam bidang musik ya, bukan bidang yang lain. Oke, sebelum kita bahas yang lainnya, kita lihat dulu apa sih tanggapan-tanggapan dari fans dari VOB setelah logo VOB sekarang berganti ya, dari dulu yang mungkin kita kenal agak mungkin sedikit banyak arti, sekarang sedikit banyak arti ya. Kalau sekarang simple tapi dalam ya gitu. Dan emang saya lihat emang logo yang sekarang itu seperti terlihat logo dari Rage Against the Machine ya. Jadi emang warna merah dan biru itu sangat kental, jadi terlihat seperti pemberontakannya terkesan terlihat banget gitu kan. Dan emang tapi yang tadi sudah saya bahas ya, pemberontakannya itu dalam bidang musik ya, dalam perjuangan mereka dari awal sampai sekarang VOB terkenal di dunia ya, karena itu yang masuk pemberontakannya, bukan hal yang lainnya. Catat ya, jangan salah sangka ya. Oke, jadi kita bahas dulu bagaimana sih tanggapan-tanggapan dari fans VOB setelah mereka berganti logo ya. Oke, jadi banyak penggemar yang menganggap logo itu memancarkan semangat punk yang sesuai dengan identitas band ya. Karena kan bukan punk itu bukan artian emang VOB itu beraliran punk ya. Karena kita tahu VOB juga membawakan lagu-lagu semacam new metal juga ya, dan metalcore juga ada. Jadi emang bukan punk secara dominan. Mungkin artian dari punk ini kebebasannya ya, seperti anak-anak punk gitu kan. Nah, mungkin kebebasan mereka berekspresi, kebebasan mereka dalam berkarya, itu mungkin maksud dari artian kata punk barusan yang dibahas oleh salah satu fans di VOB ya. Ada juga respon ini menunjukkan logo yang baru ini sesuai dengan jati diri ya dan pesan musik VOB ya, dan dianggap sebagai perubahan yang positif ya untuk berkarya atau dalam hal bermusik VOB sekarang ya. Lalu ada pula yang membandingkan logo baru ini, tadi saya sudah bilang, dengan logo RATM, Rage Against the Machine ya, yang dikenal dengan semangat pemberontakan mereka. Nah, kalau RATM itu betul ya, emang itu mereka pemberontakannya emang kebanyakan dalam bidang mungkin sosial ya, karena kan kita tahu vokalisnya Jack De Rocha itu sangat kritis ya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mungkin dunia ya, bukan khusus Amerika ya, tapi kebijakan pemerintah yang sifatnya penjajahan, diskriminasi. Nah, Jack De La Rocha itu kayaknya emang pemberontakannya mengarah ke sana ya, tidak seperti VOB. VOB mungkin arahnya ke pemberontakan dalam mereka bebas berekspresi dalam bermusik ya. Jadi mungkin itu yang dianggap pemberontakan dalam VOB ya. Oke. Lalu ada pula tadi saya sudah bilang logo sekarang ya, logo sekarang VOB itu mengidentifikasikan dengan elemen sosialisme ya, sosialisme dalam logo baru VOB tersebut. Lantaran ada gambar bintang merah ya, itu mungkin satu pemahaman dari fans ya, mungkin menggambarkan sebagai elemen sosialisme ya. Boleh aja sih mereka menganggap apa atau mereka memberikan masukan apa tentang logo dari VOB yang terbaru sekarang. Dan logo baru VOB ini memberikan pesan kuat ya, sebetulnya kekuatan, kesetaraan, dan pemberontakan. Nah, tapi ini tadi sudah bilang, jadi kekuatan, kesetaraan, dan pemberontakan ya. Dan ini mungkin yang menjadi logo terbaru dari VOB ini ya, artinya ya. Tapi yang tadi sudah saya bahas, pemberontakannya itu hanya dalam hal berkarya bermusik ya, dalam dunia musik, berkarya dalam dunia musik ya, khususnya dalam hal metal ya, bukan sifatnya pemberontakan dalam hal yang seperti RATM secara total ya gitu ya. Oke.
Tapi mungkin ini yang cukup disayangkan ya, dengan perubahan logo tersebut ada juga hal yang mungkin ini cukup sedih ya buat sebagian fans VOB ya, dimana kita tahu dengan datangnya logo baru, VOB juga memutuskan kerjasama dengan 12 White ya, dimana dipimpin oleh Nadia Justina ya. Kita tahu sosok Nadia Justina ya, dia adalah berperan besar ya, berperan penting juga untuk kebesaran nama VOB di luar negeri sana ya. Karena Nadia Justina mengenalkan VOB ke pergelaran atau halaran-halaran acara musik dunia dengan mengenalkan VOB untuk main di sana ya, mentas di sana. Dan mungkin kayaknya kerjasama Nadia dengan VOB itu di album Retas kayaknya kerjasama terakhir mereka ya. Dan saya harapkan meskipun mereka sudah berakhir dalam kerjasama, tapi saya yakin VOB akan tetap besar, VOB akan tetap sukses ya di bidang musik metalnya dengan manajemen baru ya, yang dipimpin sekarang oleh Abah Erja langsung sendiri ya, dimana Abah Erja itu kan kita tahu dia adalah pembimbing VOB sejak VOB berkarir awal ya, dari mulai SMP. Abah Erja lah yang mendampingi VOB sampai seperti sekarang ini ya. Jadi emang sosok Abah Erja yang lebih berjasa ya dalam nama besar VOB sampai sekarang ya. Dan emang akhirnya Abah Erja yang mengambil alih manajemen dari VOB, dan semoga kepemimpinan Abah Erja sebagai manajer baru VOB akan membawa VOB ke arah yang lebih baik, lebih bagus, dan lebih terkenal dan lebih hebat khususnya ngibar ke bendera Indonesia di luar negeri sana ya, agar lebih sering ya. Jadi VOB lebih sering mentas di luar negeri, dan di negeri sendiri juga jangan lupa ya, tetap prioritaskan untuk mentas di negeri sendiri, karena kebanggaan kita sendiri adalah negeri kita sendiri ya. Kita harus bangga dengan negeri kita sendiri ya. Oke. Lalu tadi sudah saya bilang, sekarang VOB dimanajeri oleh Abah Erja sendiri dan merupakan pelopor dari VOB ya lah. Nah ini nih yang akan saya bahas tadi kan, mungkin pesan-pesan dari para fans VOB ya, kenapa mungkin tanggapan-tanggapan dari fans VOB tentang logo baru dari VOB. Dan sebenarnya ini yang dapat saya artikan, mungkin saya ketahui ya, tentang logo baru dari VOB mungkin dari keterangan Abah Erja ya. Jadi logo baru ini merupakan perjalanan mereka yang tidak pernah dianggap sakral. Jadi logo itu tidak dianggap sakral oleh mereka ya, dan emang itu hanya sebuah logo tapi memang punya arti sebetulnya, tapi mereka tidak menganggap sakral ya. Dan logo yang sama sekali itu nggak dianggap keramat juga ya. Jadi ini lebih merepresentasikan watak atau kritis dan berani ya dari laju gerak VOB khususnya dalam musik metal ya. Jadi sebetulnya logo ini merepresentasikannya jadi watak kritis dan berani ya dari laju gerak VOB selama mereka berkarir ya. Dan kemerdekaan sikap VOB ini tercermin dalam mungkin tak lain nih. Jadi kemerdekaannya yang dirasakan VOB ini tercermin dalam lambang logo berwarna merah, bintang warna merah ini. Jadi dianggap kemerdekaan VOB ya, logo bintang warna merah ini ya. Dan bintang itu mungkin diartikan sebagai cahaya harapan ya. Jadi bintang merupakan cahaya harapan, karena kita tahu bintang hadir di malam hari, dan itu merupakan mungkin harapan atau kebahagiaan buat orang yang dimana suasana menjadi mungkin cerah hati ya gitu. Kalau lihat kita ke atas, wah lihat bintang kayaknya jadi terasa cerah gitu kan hidup ini ya, dan indah gitu kan. Dan ini mungkin bintang diartikan sebagai cahaya harapan buat VOB, dan merah itu sendiri, warna merahnya itu diartikan sebagai keberanian ya. Itu mungkin arti dari bintang merah di tengah logo O atau huruf O ya, dari logo sekarang VOB ya, yang melekat pada tadi huruf O. Adapun huruf B ya, huruf B yang terbalik, karena sekarang B terbalik ya. B-nya itu kan kita tahu baceprot atau meracau ya, ngacapruk atau bukan ngacapruk ya. Jadi ngecap itu meracau gitulah, jadi nge-rap namanya. Jadi baceprot itu kan bahasanya cepat, mungkin lah kalau orang Sunda itu capetang, udah udahnya kalau orang Sunda itu capetang ya. Jadi baceprot atau meracau ya. Terbaik itu menjadi penanda bahwa mengenali diri sendiri itu lebih besar ya. Jadi diartikan itu menjadi penanda bahwa B terbaik itu untuk mengenali diri ya, dan mengendalikannya ya adalah titik balik atau tolak ukur perjalanan VOB. Jadi B terbaik itu sebagai introspeksi aja ya. Jadi introspeksi sebagai awal mereka, sebagai titik tolak ukurnya, sebagai titik balik perjuangan mereka dari titik 0 sampai sekarang. Itu mungkin B terbalik itu artinya ya. Oke. Perjuangan mereka itu ke depan, perjuangan mereka dari mulai bermudik, berkarir sampai sekarang itu tidak merupakan hasil dari doktrin ya, doktrin dari seseorang ataupun mungkin dari Abah Erja mungkin yang dimaksudnya.
tapi itu mereka murni hasil perjuangan mereka ya, kebebasan mereka ya. Jadi bukan hasil dari doktrin-doktrinnya yang membuat mereka kaku ya. Biasanya kan kita kena doktrin yang kaku ya. Jadi apa yang dikatakan oleh yang mendoktrin kita harus ikuti. Nah ini tidak ya. Jadi logo itu memang mengarah ke kebebasan itu ya. Jadi tidak ada doktrin yang mengarahkan mereka ke satu titik untuk menjadi sesuatu ya. Oke. Sebetulnya VOB itu merupakan band tulis ya, bermain musik dengan semangat dan memberikan pesan yang kuat dalam lirik-liriknya ya, dalam lirik-lirik yang mereka bawakan. Dan memang kita ketahui emang lirik-liriknya VOB mencerminkan pemberontakan, tapi pemberontakan dalam hal mereka ingin bebas berkarya, ingin bebas bermusik ya, dengan karakteristik mereka sendiri ya, tanpa ada, mungkin kita tahu sendiri ya, dulu waktu mereka berjuang seperti sekarang itu kan kita tahu di mana ada semacam kekerasan kepada mereka, kritik-kritik yang tidak enak ya gitu kan, ada bahasa-bahasa biasa dengan mungkin mencemooh gitu kan. Dan akhirnya VOB tetap berkarya menjawab kritikan-kritikan mereka yang minus ya, kritikan yang minus ya, dengan karya yang luar biasa. Dan akhirnya justru VOB dikenal di luar negeri dan diterima di luar negeri ya, dan di negeri kita sendiri juga sama ya. Oke. VOB the best pokoknya mah, VOB keren pokoknya, terus berkarya, terus hebat ya. Dan mungkin ini tambahan lagi, pedakan VOB itu meskipun mereka berdiri sebagai figur publik ya, sekarang figur publik ya, terbalik ya, maaf figur publik ya, yang dihormati oleh mungkin pendukung-pendukungnya, tapi mereka tetap setia pada akar mereka ya, sebagai teman sejati yang berbagi visi dan semangat lanjutnya. Dan ini mungkin diartikan kelompok VOB-nya itu sendiri ya. Jadi VOB itu tetap kuat seperti sekarang karena mereka menjaga persahabatan, mereka menjaga visi misi mereka ya dari awal ya. Jadi VOB tetap berkarya seperti sekarang, VOB tetap solid seperti sekarang ya. Dan Abah Erja memang berperan ya dalam mengarahkan VOB tetap solid, tetap berbagi visi yang sama ya dari awal sampai sekarang. Dan memang sosok Abah Erja sangat luar biasa ya, tetap mendampingi VOB sampai besar seperti sekarang. Oke. Jadi intinya pertemanan itu memang menjadikan hal dasar dalam mereka membangun kerjasama yang baik ya. Jadi emang kalau suatu kerjasama dibandingin dengan pertemanan itu akan berbuah hasil yang baik ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau kita sampaikan, pembahasan tentang logo baru dari VOB. Oke, apalagi si bungsu sekarang sudah ikut di belakang saya karena dikatanya ingin menutup acara biasa. Karena kalau menutup acara si bungsu suka ikutan, dia ikut. Ciao nanti ujungnya, oke, sampai jumpa lagi di review-review saya selanjutnya, membahas tentang musik, budaya, sosial, sepak bola, dan tidak membahas tentang politik dan sara. Oke, saya Andri dan siapa? Undur diri, sampai jumpa lagi di review saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.